Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mujtaba wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk terus berusaha mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya dengan cara bersyukur, maka secara tidak langsung itu bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita agar supaya nikmat-nikmat tersebut terus Allah berikan kepada diri kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali materi kita. Materi 1 bulan pintar nahwu diambil dari kitab An-Nahwu Al-Wadih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Karangan Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk materi ke-8, materi hari ke-8 yaitu i'rab mahalli. I'rab mahalli yaitu i'rab dalam status saja. Ya, apa maksud dari i'rab mahalli? Apa itu i'rab dalam status saja? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Hayya nabda'ud dars. Mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kita akan mulai pembahasannya terlebih dahulu dari contoh-contoh yang dibawakan oleh pengarang di dalam kitab ini. Contoh yang pertama, anta rajulun muhadzabun. Engkau adalah seorang laki-laki yang terdidik. Anta, engkau atau kamu, rajulun, seorang laki-laki, muhadzabun yang terdidik. Kemudian, contoh nomor 2, sa'adtu haula'il masakin. Sa'adtu haula'il masakin. Saya telah membantu orang-orang miskin itu. Sa'adtu, aku telah membantu. Haula'i, mereka. Al-masakin, orang-orang miskin. Kemudian, contoh yang ketiga, ataftu ala hadzal maridi. Saya kasihan kepada orang sakit ini. Ataftu, saya kasihan. Ala, kepada. Hadzal maridi, orang sakit ini. Hadza, ini al-marid, orang yang sakit. Kemudian contoh yang keempat, la tashraban al-ma'al kadira. Jangan sekali-kali engkau minum air kotor. La tashraban, jangan sekali-kali minum al-ma'a, air, al-kadir, yang kotor. Kemudian yang perlu diperhatikan pada contoh-contoh tersebut, pada nomor 1 yang perlu kita garis bawahi adalah lafadz anta. Nanti kita akan bahas kenapa lafadz anta itu kita highlight, kenapa kita berikan tanda. Kemudian yang nomor 2 adalah lafadz haula'i, ya, mereka. Anta tadi apa artinya? Kamu. Kemudian nomor 3 yang perlu kita garis bawahi adalah lafadz hadza. Itu perlu kita garis bawahi. Kemudian nomor yang keempat adalah lafadz la tashraban. Ya, la tashraban. Kita akan bahas, kita akan baca pembahasan dari contoh tersebut. Kata anta pada contoh kalimat pertama, ya, tadi seperti yang kita sampaikan, nomor 1 yang perlu digarisbawahi adalah lafadz anta. Kata anta pada contoh kalimat pertama di atas adalah mubtada. Posisinya sebagai mubtada. Apa itu mubtada? Yaitu ismun marfu'un fi awalil jumlah. Yaitu isim yang dirofakkan di awal kalimat. Ya, isim yang dirofakkan di awal kalimat. Harokatnya dhammah pada kata tersebut tidak nampak. Padahal harusnya mubtada itu rofa, dan rofa tandanya adalah dhammah.
Ya, rofa tandanya dhammah. Tapi kata anta kalau kita perhatikan, ya, taknya harokatnya apa? Fathah. Bukan dhammah, bukan antu, tapi anta. Ya, dia tetap anta. Sehingga padahal dia mubtada. Yang harusnya mubtada itu marfu dan tanda marfu itu adalah dhammah. Harokat dhammah pada kata tersebut itu tidak nampak. Ini yang perlu kita sampaikan, yaitu harokatnya tidak nampak. Ya, karena ia mabni. Ini alasannya. Ya, kenapa dia tidak antu tetapi tetap anta? Karena apa? Karena dia mabni. Apa itu mabni? Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang kedua. Mabni itu adalah sesuatu yang tidak berubah harokat akhirnya walaupun dia berpindah-pindah posisinya di suatu kalimat. Sehingga anta posisinya dimanapun dia tidak berubah-ubah harokatnya. Ya, tidak pernah kita temukan anta berubah menjadi antu ketika dia di awal kalimat. Ya, itu tidak pernah. Sehingga harokat dhammah pada kata tersebut tidak nampak karena ia dalam keadaan mabni. Seandainya yang menempati posisi kata tersebut adalah isim mu'rab, ya, bukan mabni, maka isim mu'rab tersebut dirofakan dengan dhammah. Ya. Apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab itu adalah sesuatu atau suatu kata yang harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Sehingga kalau seandainya anta ini di posisi dia di contoh yang pertama tadi itu diganti dengan isim mu'rab, ya, maka dia dirofakkan dengan dhammah. Ya, dia dirofakkan dengan dhammah. Karena itulah i'rabnya disebut mabni dengan fathah di posisi rofa. Ya, mabninya fathah, tapi dia posisinya sebenarnya rofa. Ya, istilah bahasa Arabnya apa? Mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Ya, mabniyun 'alal fathi, dia mabni di atas fathah, tapi posisinya itu dia seharusnya rafa. Ya, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami. Yaitu istilah fi mahalli, yaitu posisi aslinya dia rafa, tapi gara-gara dia mabni maka dituliskan juga mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Ya, dia mabni dengan fathah di posisi rafa. Dia statusnya di kalimat tersebut, ya, di susunan kalimat tersebut dia statusnya rafa. Ya, mabni dengan fathah di posisi rafa dalam kalimat tersebut. Kemudian contoh yang kedua, kata haula'i pada contoh yang kedua adalah maf'ul bih. Ya, contoh kedua posisi haula itu sebagai maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun bih itu objek. Ya, maf'ulun bih harokatnya kalau mubtada itu rofa, maf'ulun bih itu mansub, ya, atau dinasobkan. Ya, dan tanda nasab itu harusnya fathah. Tapi nggak nampak haula'i bukan haula'a. Ya, dia malah kasroh. Alasannya sama sebenarnya. Kalau kita jeli melihat pada contoh yang pertama tadi, bahwa pada lafadz haula'i ini mabni. Dia mabni tidak dapat berubah-ubah harokat akhirnya. Ya, sekalipun posisi dia maf'ulun bih, yang harusnya maf'ulun bih itu adalah mansub dan tanda mansubnya itu dengan apa? Fathah. Tetapi tidak nampak padanya harokat fathah. Ya, malahan harokatnya apa? Kasroh haula'i. Karena dia mabni. Seandainya isim yang mu'rab yang bertempat di situ, tentulah ia dinasobkan dengan fathah. Ya. Apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab itu yang berubah-ubah harokat akhirnya. Ya, sehingga seandainya kalau yang ditempatkan di sini adalah isim mu'rab, maka tentunya dia berharokat apa? Fathah nantinya. Karena itulah maka dia disebut mabni dengan kasroh di posisi nasab. Ya, istilah bahasa Arabnya apa? Mabniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Dia mabni di atas kasroh, tetap kasroh terus, tapi posisinya di kalimat apa? Fi mahalli nasbin. Itu maksudnya fi mahalli. I'rab fi mahalli adalah kita
membedah, kita mengetahui posisi sebenarnya dia di kalimat tersebut. Ya, walaupun tandanya nggak nampak karena dia mabni. Ya, karena dia mabni. Kemudian demikian juga kata hadza pada contoh kalimat ketiga di atas disebut mabni dengan sukun di posisi jar. Ya, yaitu apa? Mabniyun ala sukun, karena ini sukun. Ya, harokat akhirnya, huruf akhirnya itu alif dan alif itu sukun. Fi mahalli jarrin, di posisi jar. Karena apa? Karena didahului huruf jar. Ya, ingat fungsi dari huruf jar itu menjadikan kata setelahnya itu majrur. Ya, dan majrur tandanya apa? Tandanya kasroh. Ya, harusnya kasroh. Tapi apa? Gara-gara dia mabni, maka nggak berubah harokatnya. Maka inilah fungsi i'rab fi mahalli, yaitu sekalipun dia tidak nampak harokat aslinya, tapi kita gunakan apa istilah mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Karena apa? Kenapa fi mahalli jarrin? Karena didahului oleh huruf jar yang aslinya dia kasroh, tapi gara-gara kata ini mabni tidak bisa berubah-ubah, maka disinilah fungsi penggunaan i'rab fi mahalli. Ya, mabniyun ala sukun, dia sukun, tapi keadaannya di kalimat sebagai apa? Fi mahalli jarrin, dia posisinya majrur. Demikian juga kalau kita bahas contoh yang berikutnya. Adapun i'rab kata kerja tashrobanna, ya, la tashrobanna kalau lengkapnya. Pada contoh kalimat pada contoh kalimat terakhir, yaitu yang nomor 4, adalah mabni dengan fathah di posisi jazm. Ya, mabniyun 'alal fathi fi mahalli jazmin. La tashrobanna. Ya, la tashrobanna. Ya, ba di sini yang perlu diperhatikan karena nunnya nun taukid. Ya, nunnya nun taukid. Sehingga kalau ada la karena susunannya dan masuknya la an-nahiyah. Apa itu la an-nahiyah? La an-nahiyah itu adalah huruf untuk melarang. Ya, dan ketika ada huruf larangan atau huruf untuk melarang, ya, yang dalam bahasa Arab menggunakan la tashroban, maka di situ posisinya apa? Posisinya dia itu jazm. Ya, posisinya apa? Jazm. Karena susunan dan masuknya la an-nahiyah, huruf untuk melarang pada kata tersebut. Ya. Kenapa? Harusnya jazm, tapi gara-gara dia bersambung dengan nun taukid. Ya, kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya, yaitu satu pertemuan sebelumnya, fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni dengan apa? Dengan fathah. Ya, dia mabni dengan fathah. Tapi gara-gara dia kemasukan la an-nahiyah, maka seharusnya posisi dia jazm. Ya, posisi dia sukun. Jazm itu tandanya sukun. Tapi gara-gara dia mabni tetap dalam keadaan fathah. Makanya fungsi dari i'rab fi mahalli itu apa? Untuk menunjukkan posisi asli dia di sebuah kalimat. Maka di sini penggunaannya mabniyun 'alal fathi, ya, tetap fathah, fi mahalli jazmin, ya, pada posisi jazm, yaitu yang harusnya disukunkan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik tentang penggunaan i'rab fi mahalli. Ya, yaitu asalnya dia kata mabni yang mana ketika dia posisi dia berubah-ubah di suatu kalimat yang harusnya menampakkan suatu tanda, entah itu dhammah, entah itu fathah, kasroh atau sukun, tapi gara-gara dia mabni makanya nggak bisa berubah-ubah. Ya, sehingga fungsi i'rab fi mahalli itu adalah untuk mengungkap posisi dia aslinya sebagai apa. Ya, walaupun mabni, tapi kita bisa tahu, oh ternyata posisi dia di kalimat itu marfu atau mansub atau majrur atau majzum.
Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kemudian kita bahas kaidahnya. Idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi'ir raf'i awil nasbi awil jarri awil jazmi la yataghayyaru akhiruha wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin ala hasabi mawdi'iha fil jumlah. Apabila kata mabni, ya ini kata kuncinya, apabila kata mabni berada di posisi rofa, nasab, jer atau jazm, maka huruf akhirnya tidak berubah. Ya, maka huruf akhirnya tidak berubah. Dan kata itu disebut berada di tempat fi mahalli. Ya, jadi mabni ketika posisi rofa, nasab, jer atau jazm, tetap harokat akhirnya nggak berubah karena dia memang mabni, ya, dan mabni itu tidak bisa berubah-ubah walaupun posisi dia berubah-ubah di kalimat. Dan kata itu disebut berada di tempat atau di posisi rofa, nasab, jer atau jazm. Ya, istilahnya apa? Fi mahalli, sesuai dengan letaknya dalam kalimat tersebut. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik tentang i'rab fi mahalli, ya, bahwa i'rab fi mahalli itu fungsinya pada kata mabni. Yang kata mabni tersebut itu tidak bisa berubah-ubah harokat akhirnya, tapi tentunya di dalam sebuah kalimat dia menempati posisi tertentu, entah itu sebagai rofa atau nasab atau jer, ya, ketika kemasukan huruf jer atau majzum. Ya, sehingga kita bisa menguak posisi dia aslinya sekalipun, ya, dia dalam keadaan mabni. Kemudian berikutnya kita banyak berlatih setelahnya di buku tamrin-tamrin yang ada. Semoga dapat memberikan pemahaman yang baik kepada kita terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu i'rab mahalli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita semua, memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.